tentang itu LGBT. Kenapa? Karena seorang itu Kak menjadi seorang yang kayak kamu tahu gay, lesbian atau biseksual atau segala apa itu tentang LGBT tadi. Pertama dia itu yang saya pernah bacakan tentang psikolog pertama dari masalah keluarga atau masalahnya dia sendiri. Dari masalah keluarga misalnya karena dia terlalu ditekan oleh keluarga terlalu dia jadi dia stres, nah jalan keluar dari masalahnya dia itu Kak. Itu alur LGBT. Yang kedua dari masalahnya dia sendiri. Waktu itu saya pernah baca tentang kasusnya. Ini laki-laki Kak selalu dikecewakan oleh perempuan. Jadi dia memilih jalur LGBT atau berhubungan sesama jenis. Yang berikutnya karena ada banyak yang misalnya kayak kita sebut contoh tante lagi gitu yang kecewa. Nah, mami lagi. Nah, ini mami salah karena kita bahas Indonesia kan. Misalnya di Bandung ini kan banyak sekali LGBT itu. Nah, itu kita tidak tahu apa ini apa mulanya ini adanya LGBT. Ada lagi yang bilang kan misalnya LGBT di dunia itu banyak di Thailand. Jadi ada negara yang mengiyakan LGBT, ada yang tidak mengiyakan. Kalau dari saya Kak, kita menyetujui sih karena itu Kak tidak merugikan kita dong. Kan mereka ini menikah ataupun tidak menikah itu semuanya mereka. Karena kalau ada yang beranggapan kalau di LGBT ini Kak, itu perbuatan dosa dong. Karena berhubungan sesama jenis. Tapi kalau mereka tidak karena kita tidak akan kita punya image karena saya jadi komplain Kak. Bukan itu dari bro. Baik. Berkaitan dengan LGBT kan sudah dijelaskan itu lesbian dan apa biseksual dan transgender. Nah, karena kita ini dari awal kita hidup Adam dan Hawa sejak Adam dan Hawa ya. LGBT ini kan ini semacam suatu hubungan yang dilarang di seluruh dunia pun pasti orang-orang tidak mendukung dengan LGBT. Di sini karena itu Pak kalau langsung sama. Iya. Kalau lalu berkaitan juga dengan pernyataan dari yang bilang pro itu kita mencontoh ini ngomong jujur kalau kita itu beriman pasti kita akan berpikir dua kali untuk menjadi seorang LGBT. Dalam kitab suci juga dijelaskan dalam kitab suci manapun juga LGBT tidak didukung. Dalam kitabnya kita orang yang LGBT itu dia itu mempunyai hukuman tersendiri memang. Kalau kita baca firman Tuhan pasti ada memang di situ. Lalu yang kedua karena kita baru-baru juga SPJOK orang yang LGBT juga itu dia punya tingkat untuk menyebarkan HIV itu besar sekali. Jadi kalau teman-teman masih mendukung LGBT jadi perlu diperhatikan, perlu dipertimbangkan lagi, biarkan lagi. Karena LGBT kan salah satu dari cara lesbian atau gay. Kan Pak Hasan sudah menjelaskan ya, waktu itu menjelaskan bahwa orang yang berhubungan sesama jenis juga tingkat menularkan HIV juga besar. Karena hubungan sesama jenis kan tidak banyak, tidak lazim. Kayak jijik ya, apalagi kalau teman-teman dari dulu, saya rasa itu perlu dipikirkan juga, Mas. Saya baca LGBT itu ada dua faktor. Yang pertama dari lingkungan, sama yang kedua dari dalam diri sendiri. Dari lingkungan misalnya, setiap hari ini seorang laki misalnya di sana di sekeliling dia Kak, banyak sekali bencong. Nah, dia terbawa lingkungan. Jadi dia ikut kayak gitu, itu faktor pertama. Yang kedua faktor dalam diri sendiri. Dari lahir dia sudah tidak bisa menyukai sesama jenis. Dia berusaha lawan jenis. Dia berusaha untuk menyukai lawan jenis, tapi tidak bisa. Nah seperti yang telah dia bilang tadi itu sangat menjijikkan. Bagaimana dengan orang yang misalnya dari lahir mereka sudah susah untuk menyukai lawan jenis dan mungkin mereka juga ada dari faktor yang begini Kak. Sudah disakiti oleh sesama jenis dan itu menyebabkan trauma yang sangat besar bagi mereka. Kelompok kontra menanggapi apa tadi komentar dari teman kiri. Jadi menurut saya bagaimana menanggapi teman-teman yang dari kecil yang sudah memiliki rasa tidak suka dengan
tadi dari kecil itu sebagai orang tua perhatikan kalau misalnya laki-laki mereka punya anak laki-laki itu sering main dengan teman-teman perempuannya, harusnya kita juga harus punya punya kesadaran. Jadi kita harus lawan kalau itu laki-laki jangan main dengan perempuan. Jadi sini dia seiring berkembangnya waktu kan semakin dia jadi remaja atau nanti sudah jadi dewasa atau jadi dia sadar kalau dia itu laki-laki bukan main dengan perempuan, tapi juga dia main dengan laki-laki. Sebelum lanjut, kenapa dipengaruhi seorang menjadi LGBT yaitu faktor genetik disebabkan hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Pada dasarnya naluri akan orientasi seksual akan berkembang sebelum pubertas atau sebelum seorang memiliki pengalaman seksual. Jadi kita juga tidak bisa salahkan dalam hal ini, juga tidak bisa menyalahkan lingkungan sepenuhnya, karena kan kita sudah dari kecil itu bermain selain juga sesama kita, tetapi juga kita juga bermain dengan teman contohnya saya dengan teman laki-laki itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya lingkungan, karena pada dasarnya juga ada faktor genetik yang mempengaruhi hal ini terjadi. Oke, lanjut dari tim pro. Kalau penurunan genetik sama jenis itu kan cepat sekali itu. Saya mau tanya, kalau misalkan sama jenis itu gimana? Mereka kan kalau laki-laki dengan laki-laki itu. Sabar guys, jangan melihat ini sebagai pornografi. Jadi ini kebetulan Ini kan bukan suatu kontra, ini kan jauh dari yang asli. Jadi itu Kak, kalau misalkan laki-laki sama laki-laki itu mereka tuh bukan berhubungan yang kayak janda raya ini, bukan berhubungan yang kayak laki-laki dan perempuan ya, yang normal. Kalau misalkan kalau laki-laki kan hanya ada itu toh, ngerti toh? Jadi ya laki-laki kasih ya, ngerti? Saya kan kasih. Makanya kadang tapi ini Dan penyakit menular seksual sama-sama bisa ditularkan lewat hubungan seks tanpa alat kontrasepsi dan atau dengan pasangan yang berkontra-ganti. Ini berarti baik pasangan gay ataupun tidak ataupun beda jenis sama-sama memiliki resiko terserang HIV. Alasannya karena resiko penularan HIV lewat seks anal. Dipilihan oh ya begitulah. Jangan terlalu bisa. Setan. Oh ya, kita tahu selain pasangan beda jenis juga pasangan sesama jenis juga bisa mengalami resiko HIV ini. ini pendapat tim kontra yang kau bilang tadi gay itu atau yang LGBT itu tidak punya iman tuh. Bagaimana kalau yang pasang kalau yang itu tadi saya sudah tulis. Jadi bagaimana kalau pasangan gay yang kita kenapa kan kamu tahu sesama jenis dia bisa punya iman tuh. Lalu bagaimana dengan kan tidak bisa mempunyai anak. Kalau dikaitkan dengan iman, lalu bagaimana pasangan gay yang mengadopsi anak yang dibuang di tempat asuhan? Terus kalau mau ini untuk tim kontra juga, kan ini tadi tentang Indonesia, bukan tentang ini. Berarti ini pendapat yang menurut. Kalau kamu hanya sebut pasangan, itu pendapat dari pasangan saja. Tapi kalau saya sebut gini, HIV itu juga bisa disebarkan dengan orang-orang yang penyakit hiperseks itu kan. Kamu tahu kan? Itu dari saya. Satu lalu bintang lalu bagaimana dengan pasangan dia itu yang adopsi anak, apakah itu dosa? Lebih dong itu maksudnya lagi itu maksudnya dari beliau kan kau bilang tadi dia dosa Betul. gimana Lalu bagaimana yang berdoa? Bagaimana yang berdoa? sedikit saya bukan bagaimana ya saya rasakan tentang apa namanya iman itu bukan tentang kita rajin berdoa ke gereja setiap hari. Tapi kita betul bagaimanapun kalau kita punya perbuatan kita tidak karena dari pandangan itu mereka dari pandangan itu mereka kalau misalnya punya begitu kita tidak tahu jadi dia kayak saya iman itu orang yang sendiri itu misalnya orang yang sendiri imannya baik tapi tetap mau adopsi orang adopsi anak sudah maksudnya enggak mungkin
Kita menghilangkan sikap sosialnya itu gay terhadap anak kecil yang terlantar. Tapi kan iya bilang Kita tahu tuh Indonesia kan tanda negara Indonesia itu kan Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang maha. Jadi kan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu rata-rata ajarannya itu gimana kalau kita manusia itu hidup kalau berpasangan itu dengan lawan jenis tuh gitu. Jadi yang maksudnya oleh dia tidak punya iman. Mereka mungkin sudah mereka beriman kepada Tuhan, tapi mereka bertentangan dengan ajaran Tuhan. Mereka tidak bisa disebut dengan orang beriman karena mereka mempermalukan ajaran Tuhan sendiri, Pak. Itu dan tentang adopsi juga itu. Tentang adopsi itu bukan soal dia dosa atau tidak berdosa, itu tentang kemanusiaan. Ada juga orang macam psikopat, mungkin yang kita lihat dia itu jangan mau adopsi itu. jangan bilang mungkin, berarti kau meragukan pastinya. Sudah sama aku ya. Karena ini pendapat. Dan kenapa? Tidak. Kita satu tinjau. Saya berdoa dan saya Ini makanya itu kan. Lanjut ini. Yang kalau tentang adopsi, misalnya kayak psikopat apa, mulai dari diri sendiri, kita kan tidak bisa menilai orang dia dosa atau tidak berdosa. Misalnya psikopat kan kita tidak tahu tuh dia punya tujuan apa, kita tidak bisa tebak dia punya jalan pikiran. Kan ada juga yang banyak sekali kasus salah saya tentang ini adopsi. Dia yang anggap berdosa jika dia karena Tuhan sudah menciptakan manusia sebagai laki-laki hidup dengan perempuan dan memiliki keturunan sebagai generasi untuk memperbanyak dunia ini. Kegiatan ini hanya sampai 10.30. Lalu lanjut lagi, mungkin ada yang ingin berpendapat. Tapi bagaimana jika penyakit ini sudah masuk di daerah Manggarai? Karena dasarnya kita tidak tahu orang itu bagaimana. Misalnya contoh, di kehidupan sehari-hari dengan kita dia berbau dengan kita, tapi setelah pulang sekolah atau pada kesempatan lain dia juga bertemu contohnya dengan sesama jenis. Kan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa itu tidak akan terjadi seiring waktunya berjalan jika mereka bersama. Dan di Manggarai sendiri yang kita tahu sebagai seorang pelajar ada memang itu. Bagaimana kita sebagai seorang pelajar menanggapi jika memang ada di daerah kita, sementara kita juga tidak bisa melarang mereka untuk kau tidak boleh suka dengan yang sesama jenis, kau harus suka dengan lawan jenis. Tapi mereka sudah terlanjur kayak falling in love suka sesama jenis. Tapi dari kegiatan ini Kak, karena peraturannya belum dikeluarkan atau masih dibuat tadi, kita juga tidak bisa bilang kalau ini baik, ini tidak baik. Karena dari negaranya sendiri juga belum ada secara sah sekali bilang kalau itu tidak baik. Dan sebagai kita juga belajar, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Itu pun dari argumen kita, dari pendapat kita. Karena ada yang melihat bahwa hubungan sesama jenis ini kayak contoh yang dia bilang tadi, geli sekali kalau hubungan sesama jenis. Tapi ada juga yang bilang ini, kalau mereka sudah membangun relasi yang baik, kenapa tidak? Ya, dalilnya. Kalau menurut saya, sekalipun negara tidak membuat peraturan tentang LGBT ini, tapi kan kita punya agama dan punya keyakinan masing-masing. Kita punya pedoman yaitu walaupun negara tidak memberikan pedoman tentang LGBT nantinya, tapi kita kan punya agama. Jadi kita punya agama ada yang melarang begitu. Apalagi kita kan Katolik, kita tahu sudah itu pasti dilarang keras sekali untuk berhubungan sesama jenis. Jadi pedomannya sih kita lebih kuat iman kita kepada Tuhan. Ini bicara keseluruhan Mariano mengenai ini.
sabar. Tapi pandangannya nggak bisa ya. Ada. Berdiri kamu bisa lihat. Jadi gini. Kita identifikasi masing-masing akan menemukan kebahagiaan cuma diri sendiri toh, bukan orang lain. Kalau itu menurut bahagia, itu menurut dia, ya ini kan cuma kita salah juga kita kalau dukung toh. Tapi kalau jalannya dia sudah begitu, terserahnya dia, intinya tidak merugikan bagi kita itu menurut saya. Terapkan kak, selagi itu tidak merugikan, itu akan berjalan terus menerus ya. Jadi kak, apa namanya, aturan juga kak, aturan kak sangat penting untuk itu tuh. Kalau misalnya setiap hari kita bilang, selagi dia bahagia, tidak mengganggu kita kak. Kalau misalnya nanti setiap pelajar Indonesia, apa pikirannya, selagi saya bahagia, itu sangat merusak sosial budaya Indonesia. Macam Thailand kak, sudah terkenal dengan gay, berarti nanti kemana-mana Indonesia gay, gitu. Berarti sebagai seorang pelajar mendukung tadi karena adanya argumen yang menyatakan bahwa dan belum adanya peraturan. Jadi kita juga mendukung karena beberapa faktor. Sementara juga kita tidak bisa bilang sepenuhnya kita mendukung karena sebagai seorang pelajar kita seharusnya memberantas sedari ini dari sekarang juga. Karena kan yang pegang di negeri nanti kita, meskipun kita hanya mengajukan itu peraturan. Jadi itu mungkin dari yang lain bisa. Ya, sudah kita tidak bisa melarang orang untuk kayak memasak sekali mereka. Kita harus menyukai sama jenis. Kita tidak bisa bilang gitu ya. Gitu itu kesimpulannya. Lalu kita juga dari apa sudah namanya, maksudnya lesbi ini tidak bisa, maksudnya kita sebagai pelajar kita tidak boleh melakukan itu karena tidak skala seperti dia bilang jadi tidak sesuai dengan kita punya iman. Itu Maria itu. Jadi kita tidak boleh melarang orang untuk tidak boleh karena itu juga menurut pemikiran dia. Jadi kita juga tidak boleh melarang dia untuk melakukan itu. Dan dari kita sendiri juga kita sebagai pelajar kita tidak boleh melakukan itu karena ya punya itulah intinya tidak boleh melarang orang untuk melakukan itu dan sebagai kita harus mengoreksi diri sendiri, jangan mengoreksi orang lain, introspeksi diri. Terima kasih. Pencegahannya kita masih bisa melarang kan? Kita kan melarang, kita kan beri kita punya pemikiran biar supaya kan, tapi nanti tidak terus mungkin melarangnya lebih ke peraturan yang lebih tegas. Kalau misalnya melarang pribadi mungkin kan jatuhnya kayak kita terlalu mengurus hidup orang. Tapi kalau misalnya melarangnya dengan peraturan yang kita dibuatkan di pusat ada undang-undangnya, mungkin itu masih bisa sih. Oke, jadi ambil tindak lanjut. Iya. Gini bilang kan, Tuhan sudah berkenalan, apalagi kita mau kasih mereka berhenti apa yang mereka lakukan gitu kan. Jadi kayak jadi masalah harus segera diangkat, didemonstrasikan supaya pemerintah cepat menangani kasus. Jadi orang yang kecil mana di sana baru gini dia apa kan di sana disahkan. Jadi kalau menurut saya kalau didemonstrasikan kita juga harus pikir bagaimana kalau dia pindah ke negara lain kan sama sih melakukan hal yang sama juga cuma berbeda di tempat. Bagaimana penanganannya? LGBT no. Tidak mendukung sama sekali adanya ini, baik dari tim pro maupun tim kontra. Bahkan dari sekarang juga kami 1193 ingin sama-sama mencegah dari bahkan dari usia dini juga dari masa remaja bahkan sampai tingkat dewasa sama-sama bahkan dengan pemerintah sendiri perlu adanya demonstrasi mengenai bahwa dampak dari ini LGBT juga besar jika dilakukan terus-menerus. Jadi say no terhadap